Oke, Faith Lovers dimanapun berada, kembali lagi bersama kami bertiga. Saya Temi, saya Yunus, dan saya Paulus dalam Faith Fighters Podcast Faith, Love, and Worship. Yes. Hari ini kita mau bincang-bincang, kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang mempertuhankan pendeta. Ya, ini kayaknya gak santai deh temanya udah begini. Soalnya ini ngeri-ngeri sudah. Biasanya kan orang mempertuhankan Tuhan ya. Ini mempertuhankan pendeta. Karena banyak orang kan hari-hari ini justru wah ini pendeta gua, ini pendeta gua. Kalau bukan pendeta gua nggak rohani gitu kan. Nggak rohani. Kalau ketemu lu dari mana, gereja mana? Oh pendeta lu yang itu ya. Oh kita beda kan. Nah ini hal yang berbahaya nih di kalangan netizen, kalangan followers ya, kalangan orang-orang Kristen. Bukan cuma berbahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena kalau sudah jadi gitu berarti kan sudah terjadi perpecahan. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos. Ternyata zaman dulu juga udah ada ya. Ada yang Apolos, Paulus ya kan, ada yang pro ke Markus, pro ke Petrus ya kan, sampai Petrus dengan Paulus juga sempat diisukan mereka berdebat, mereka berselisih, berantem dan ada jemaat-jemaat yang kan di Galatia ya mereka betul. Makanya terpecah. Tuhan Yesus itu kan ajarin, jadikan kami satu doa. Doanya Tuhan Yesus jadikan kami satu supaya kita ngelihat ke situ. Kita ini satu tubuh Kristus. Tidak boleh bilang saya dari golongan mana, saya itu satu. Kita satu ya. Satu. Walaupun sama beda aliran, karismatik atau Protestan gitu ya. Walaupun beda aliran, tapi kita punya Tuhan yang satu. Ya. Tapi kan hari gini kan susah untuk menyatukan perbedaan yang ada karena masing-masing punya gengnya sendiri, punya fansnya masing-masing, ya kan? Ada dari Reform punya fansnya sendiri, ya kan? Karismatik, banyak tuh fansnya. Ya itu yang kemarin sempat ramai itu kan. Iya, ada sentimen di sosial ya, mempertuhankan si pendeta ini, mempertuhankan pendeta ini ya. Nah ini, aduh. Malu-maluin loh saya bilang. Malu-maluin yang kayak begitu ya. Nah kalau Mas Paulus boleh nggak? Maksudnya kita kalau mengidolakan pendeta tuh boleh nggak sih? Jadi gini, kalau kita mengidolakan seseorang ya, terlepas itu pendeta atau dia hamba Tuhan yang besar, sebenarnya tidak masalah. Tetapi bahasan kita hari ini kan sebenarnya mempertuhankan. Artinya kita mempertuhankan itu artinya kita sudah mensejajarkan gitu kan hamba Tuhan atau pendeta ini dengan Tuhan gitu. Artinya apa? Kita memandang, menilai lebih pendeta ini dan seolah-olah ini lebih besar atau lebih tinggi atau lebih pantas dihormati daripada Tuhan. Karena apa? Yang menyedihkan hari-hari ini adalah yang menjadi kegelisahan kita itu adalah ketika seseorang punya fans tadi ya, yang punya fans pendeta tadi yang mungkin pendetanya ini juga cukup terkenal dan kalau Yesus saja gitu kan dicemooh, dimaki, diam gitu kan. Jangan sentuh pendeta gue. Ini begitu pendetanya dia disentuh, dikritik. Pendetanya nggak masalah, diem saja, bersahaja sekali. Wibawa Allah ada, tetapi ini pada ribut di bawah. Di akar rumputnya nih. Followersnya. Jangan begini aduh. Nah, ini kan berarti sampai bisa perang di medsos ya. Betul. Artinya ini sudah menempatkan seseorang lebih gitu daripada Yesus sendiri. Yesus gak kenapa-napa loh, dia dihina, dicaci. Memang ada yang marah? Enggak gitu kan. Murid-murid mah pada lari gitu, mereka bukan marah gitu kan. Tetapi ini benar-benar ngotot seperti mau membela. Artinya ini yang salah. Artinya yang salah. Mengidolakan ya. Iya. Kalau mengidolakan. Kalau mengidolakan sih, kalau menurut saya sih nggak ada yang. Iya. Nggak. Kita punya idola. Saya punya idola di skuler yang namanya Valentino Rossi, MotoGP ya. Terus kalau di sepak bola saya punya idola satu tim Manchester United ya kan. Nah, it's okay, tapi jangan sampai maksudnya kalau menurut saya ya sebatas kagum. Iya. Ya, sebatas kagum it's okay, itu wajar. Betul.
Kalau apa namanya, mengidolakan sebatas kagum itu sih masih wajar-wajar. Wajar, dan Masih itu wajar. ya. Tapi kan ada orang yang mengidolakan sesuatu, bahkan dia sampai potongan rambutnya, gaya bicaranya, cara berpakaiannya. Iya. Wah, itu bisa lihat loh, kayak ada yang di luar negeri yang sampai dibikin dioperasi seperti apa, jadi kayak Barbie, Iya. dioperasi kayak apa. Itu kan apa namanya, udah menyangkal diri, gambar dirinya sudah rusak. Nah itu hampir sama aja kayak mempertuhankan pendeta. Saya punya satu, dulu masih awal-awal bertobat, saya punya satu hamba Tuhan yang saya sangat kagumi, Yakub Nohway. Sampai suaranya pun saya bisa niru. Sampai cara khotbahnya pun ditiru. Kagum dengan beliau. Kagum dengan beliau, kalau dengar khotbah beliau tuh sampai aduh, hati tuh hancur benar-benar ya. Sampai hampir setiap hari dengar khotbah beliau, dan ya sampai beliau meninggal juga rasa kehilangan ya, tapi bukan berarti bahwa kita harus memberhalakan beliau, hamba Tuhan itu, karena bagaimanapun hamba Tuhan punya banyak kekurangan. Hamba Tuhan pendeta juga manusia ya, bukan rockers doang manusia, ya kan? Nah, itu maksud saya sih, jangan sampai mempertuhankan seorang pendeta itu kan sama aja kayak dia memang mengidolakan, bukan sekedar kagum aja, tapi sudah benar-benar dia itu kayak pokoknya representatifnya pendeta itulah. Kira-kira dampaknya apa kalau kita misalnya mempertuhankan hamba Tuhan? Wah, itu dampaknya Itu pertama gini, itu sudah itu sudah kayak gangguan mental aja sebenarnya. Sudah gangguan mental. Kayak kalau misalnya kita mengidolakan seorang selebriti lebih daripada segala sesuatu, itu udah kayak dalam bahasa psikologinya celebrity worship syndrome. Selebriti. Itu kan kalau gitu bisa juga pendeta worship syndrome. Iya bisa. Pastor worship syndrome. Kan kalau idol itu kan pujaan dari bahasa asli pujaan, dan apa namanya, itu bisa jadi berhala ya. Nah, berhala itu kan sesuatu yang salah. Tapi kalau kita sekedar mengagumi, sekedar menghargai, menghormati, itu wajar, harus kita lakukan terhadap hamba Tuhan yang sudah memberikan makanan rohani buat kita. Karena di dalam Ibrani 13 ya. Ibrani 13 ayat 7. Coba saya baca ya. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7. Perjanjian lama kan itu? Perjanjian lama. Sampingnya perjanjian lama. Ya, Ibrani 13 ayat 7. Nah, ini firman Tuhan bilang gini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Gitu. Jadi bukan berarti kita mengidolakan sampai akhirnya ketika ada hal-hal apa terjadi di medsos udah saling ngikut kiri kanan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, karena saya dari golongan ini, saya saling serang. Nah itu kita sudah menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Ternyata bahkan saya ingat ya, ada kisah-kisah yang tragis yang pernah terjadi, entah itu gereja itu benar-benar aliran benar pertobatan atau enggak, atau aliran sesat, tapi banyak yang akhirnya ajak jemaatnya bunuh diri. Pernah terjadi kan di barat ya kan, gereja-gereja barat akhirnya mereka pendetanya ngomong bilang, saya dengar suara Tuhan, kita harus mengungsi ke hutan, ya kan, ke hutan, hidup menyendiri di hutan karena supaya kita bisa dengar dari dunia, karena Tuhan udah mau datang, jadi kita kuduskan diri. Sampai mereka jemaat-jemaat akhirnya mati sama-sama dengan pendetanya di hutan. Itu kan sesuatu yang tragis, karena udah nggak peduli lagi siapa itu dia, pokoknya dia itu adalah idola kita. Nah makanya itu yang saya bilang tadi kan, mempertuhankan pendeta. Setiap perkataan pendeta ditelan mentah-mentah tanpa dia menguji apakah ini benar dari Tuhan. Betul. Iya kan? Iya. Karena dia sudah mempertuhankan pendeta, pokoknya apa yang disampaikan sama pendeta itu pokoknya itu udah paling benar. Yang lain enggak perlu didengar. Nah, ini yang bahaya yang kayak begini, yang kayak tadi kejadian kayak gitu. Iya. Berbicara mengenai dampaknya tadi kan. Dampak. Yang kedua adalah yaitu tadi sama seperti itu. Akhirnya dampaknya adalah membuka celah untuk penyimpangan. Penyimpangan. Iya, membuka celah untuk kita menyimpang dari ajaran yang benar. Karena apa? Pendeta sekali berapapun, dia bukanlah yang sempurna. Amin. Pasti ada ajarannya. Yang sempurna hanya Andre. Yang sempurna ada apa?
Under and the big boy. Sempurna. Ya seperti yang Bro Temi ceritakan tadi gitu loh. Karena dia saking fokusnya gitu loh, pokoknya aku harus denger dari suara pendeta ini. Nah, tiba-tiba suatu saat, ya namanya pendeta tidak sempurna gitu kan, artinya mungkin dia dapat pewahyuan yang bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, Nah, dari hantu. Nah, Beda-beda tipis dah. artinya kan ini celah. Iya. Kita membuka celah untuk kita menyimpang gitu. Ya. Karena kita nggak punya filter, artinya jadikanlah pendeta itu ya sebagai sarana untuk menyambung dari lidah bibir Tuhan saja gitu. Artinya kita juga punya filter, jadi nggak semua apa yang keluar gitu kan dari mulut pendeta itu kita harus terima mentah-mentah. Tidak. Firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Betul. Itu. Supaya kita tidak menyimpang. Makanya ada diperingatkan sama Tuhan, ujilah segala sesuatu. Iya. Karena kan dari zamannya waktu zamannya Rasul-Rasul juga kan sudah banyak ya penyimpangan gitu. Dari orang-orang gnostik ya. Iya, Nah, gnostik. itu kan sudah terjadi penyimpangan seperti itu. Makanya setiap kita Tuhan kasih Roh Kudus supaya karunia-karunia Roh Kudus salah satunya kan membedakan. Justru saya lihat ya, munculnya aliran-aliran sesat ya dari kalangan gereja. Itu justru diawali dengan adanya fans-fans yang radikal. Iya. Sampai mereka mempertuhankan pendeta mereka, sehingga mereka nggak lihat lagi mana kebenaran firman Tuhan yang harus mereka ikut. Pokoknya apa kata pendeta, itu suara Tuhan. Iya. Ya kan, artinya banyak, kalau kita mau lihat sejarah perkembangan gereja juga banyak aliran-aliran sesat yang muncul setelah zaman rasul-rasul. Gitu, banyak aliran-aliran sesat. Ya, dan mereka memakai nama Tuhan juga. Iya. Gitu. Ada orang begini loh, terkadang saya sering ketemu, kok nggak masuk gereja? Emang yang bawa firmannya siapa? Iya, tanya dulu, pilih dulu ya. Nggak mau, atau kan siapa yang WL-nya? Siapa WL-nya? Nggak mau saya. Ini salah satu ciri-cirinya. Ya, gitu. ciri-cirinya nih. Kalau yang ini WL baru saya ke gereja. Nah, ini pet lovers ini. Kalau ke gereja tanya dulu siapa pendetanya, siapa yang pemimpin pujiannya. Nah, ini hati-hati ya. Berarti next kita untuk buat flyer gitu. Nggak usah cantumin siapa pembicaranya kalau begitu. Berarti kan motivasi dia untuk beribadah itu kan sudah salah. Iya. Orang beribadah itu kan datang ketemu Tuhan. Mau orangnya seperti apapun, kalau niat hati kita tulus murni ketemu Tuhan, mau WL-nya sejelek apapun, kalau kita benar kita menghadap Tuhan, kita kan nggak lihatnya. Ya, kita datang sama Tuhan, kita membawa diri kita hati yang sebagai haus, sesuatu. hati yang rindu. Betul. Hati yang rindu. Ya. Saya alami kalau saya datang gereja, saya duduk sebagai jemaat ya. Saya nggak peduli siapa pendetanya. Betul. Saya nggak peduli. Yang penting saya datang, saya mau tangkap sesuatu pesan Tuhan buat diri saya. Amin. Itu sampai di titik itu udah stop, cukup lah. Saya nggak mau dia khotbah sampai, walaupun saya misalnya saya latar sekolah teologi, tapi saya ini khotbahnya salah nih, nggak ada ekspositorinya nih. Ini cara kita jadi ahli Taurat kalau Ya, gitu. Kita jadi ahli Taurat, Ini bukan kritik. eksegesinya salah. Aduh, ya kan banyak, apalagi kalau udah sekolah Alkitab ya, jemaat Tuhan ini belajar Alkitab kadang-kadang kan, ya begitulah, cari-cari dulu siapa pendetanya. Nah, saya ada punya poin lagi nih, kalau ciri-ciri orang yang dampak dari orang yang suka mempertuhankan pendeta, dia bisa one day. Misalnya pendetanya dia udah fans banget, ini pendeta paling benar, ini pendeta paling suci, paling khusus, pendetanya buat kesalahan dan kesalahan yang fatal. Ya, namanya pendeta juga manusia, bisa jatuh ya. Bukan cuma rocker aja manusia, pendeta juga manusia. Iya, nah pendeta juga bisa jatuh, dan dimanapun kalau kita nggak jaga-jaga kan hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba hamba Tuhan yang diidolakan itu, yang dia pertuhankan itu, tiba-tiba jatuh misalnya dalam dosa, dan ketika dia lihat itu dan dia bisa kecewa dengan Tuhannya luar biasa dan bisa murtad. Bisa murtad. Kenapa? Karena bagi dia ini pendeta segala-galanya, sempurna banget gitu kan. Nah, ini bahaya kalau kita mempertuhankan pendeta, karena kita lupa bahwa hanya Yesus yang bisa kita idolakan, kita pertuhankan dalam hidup kita. Betul, karena dia memang Tuhan dan dia yang sempurna. Ya. Gitu. Kenapa kita harus mengidolakan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang harus menjadi teladan kita? Karena kita ini kan
tujuannya menjadi serupa dengan dia. Di ulangan mana sih? Ulangan yang tentang jangan ada Allahmu, Pak. Itu di dalam ini Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Yang ala-ala kecil itu. Ala-ala kecil. Ya bisa jadi. Ya. Kita jadikan makanya gini, tanpa kita sadari ya. Ya, makanya gini loh. Kenapa sih Tuhan tidak mau hal itu terjadi? Mempertuhankan hamba Tuhan atau mempertuhankan seseorang, mengidolakan seseorang, memuja, apalagi sudah di atas kekaguman tadi yang berdampak pada, kalau di psikologi udah sakit mental itu. Pertama sakit mental, kedua dia menyangkali gambar dirinya. Kan dia hidup sebagai pokoknya apa kata pendeta itu saya ikutin gini ini kan udah salah. Sementara sudah salah, sudah tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita ini kan mau disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Dan kenapa Tuhan tidak mau terjadi? Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau orang kita sebagai umatnya itu mensekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Orang aja kalau cintanya diduakan kan gak mau. Betul. Ya kan? Yes. Sebagai suami istri aja gak mau kalau dia suami punya istri 2. Gak mau dong. Poligami dong. Karena pada dasarnya seorang wanita juga tidak mau diduakan. Nah, manusia aja tidak mau diduakan, apalagi Tuhan. Tuhan nggak mau. Yes. Jadi kalau kita memang cuma punya satu idola yang perlu menjadi teladan buat kita, ya cukup Tuhan. Pendeta, oke, kita hormati, kita kagumi, kita dengar nasihat. Kita dengar setiap nasihat, tapi bukan berarti tadi kata Bro Paulus mentah-mentah kita telan semua. Akhirnya ketika ada kegagalan dari pendeta yang sebagai manusia ini gagal, akhirnya kita mulai mundur, lari, kecewa dengan Tuhan. Ternyata dia aja hamba Tuhan jadi seperti itu, apalagi saya cuma jemaat. Ya itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Nah, makanya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan ya, jangan sampai kita menyerahkan diri total kepada Tuhan karena pendeta. Betul. Ya kan? Karena pendeta. Tapi karena cinta Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Kalau karena pendeta gue jadi Kristen, karena pendeta. One day kalau pendeta itu buat salah, atau pendeta itu gagal, pendeta itu jatuh pun punya alami kekurangan, bahkan kita mungkin jadi orang pertama yang mungkin kecewa dan mengutuki Tuhan. Gitu kan. Nah saya ciri-ciri orang yang mempertuhankan pendeta itu, yang pertama lebih mempromosikan idola mereka daripada Tuhan. Dikit-dikit yang diomongin pendetanya, pendeta saya, bukan Tuhannya, ya kan? Pendeta saya yang diomongin, pokoknya kemana-mana pendeta gua gitu. Nah ini ciri-ciri orang yang mempertuhankan pendeta daripada Tuhan. Di media sosial atau dimanapun yang di-share, yang diomongin cuman pendeta saya, gitu kan, daripada Tuhan. Akhirnya nama Tuhan semakin kecil, nama pendetanya semakin besar, gitu kan. Makanya Yohanes bilang biarlah aku semakin berkurang, tapi Tuhan yang bertambah-tambah. Nah, jangan kita faith lovers jangan jadi orang yang mempertuhankan pendeta ya. Jangan juga jadi orang yang lebih mengidolakan pendetanya daripada Tuhan. Nah, pokoknya orang yang ciri-ciri yang kedua nih. Apa ini? Ciri-ciri yang kedua. Di rumah nggak pernah baca Alkitab. Tapi apa kata pendeta saya? Ya kan? Nggak pernah baca, jarang baca Alkitab. Jadi Alkitab belum sah kalau belum diperkatakan oleh pendeta itu. Belum sah. Jadi pokoknya dia malas baca Alkitab. Tapi apa kata pendeta? Apa kata pendeta saya? Nah ini kan bahaya. Pendeta suruh masuk lubang, dia masuk lubang. Kan banyak kali kejadian kayak gitu, ya kan? Banyak kali kejadian kayak gitu. Nah ini bahaya, ini ciri-ciri. Yang ketiga nih. Yang ketiga, kita lebih mempercayai semua yang dikatakan, ini yang tadi, mempercayai semua yang dikatakan idola kita, ya pendeta kita, daripada mengikuti standar kebenaran firman Tuhan, gitu kan? Ya ada di media sosial kemarin ada seorang pendeta yang menghubungkan janji iman dengan menarik hadirat Tuhan. Jadi di khotbahnya itu dia bilang kalau kita buat janji iman, kita punya hak untuk menarik hadirat Tuhan.
Lalu saya komen lah di situ di video itu bahwa Siapa yang ngikat ya sampai harus Iya. ditarik? Saya bilang begini, mungkin Bapak Pendeta ini kurang belajar Alkitab atau kurang pemahaman tentang Tuhan, karena kelihatannya dia menarik firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab untuk mendukung apa yang diharapkan diucapkan buat jemaat. Melepas Jadi, dari konteks yang seharusnya. iya, melepas. Akhirnya banyak, waduh, jemaat-jemaat yang ikut dia, wah, serang saya habis. Saya bilang begini, kita boleh dengar apa kata pendeta, kita dengar khotbah, kita boleh amin, tapi jangan lupa kita menguji Iya. kebenaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Iya. Itu penting, karena jangan sampai kita banyak sekarang kan pendeta juga pendeta jadi-jadian, Ya. gitu kan? Nggak usah disangkal memang, karena firman Tuhan bilang kan di hari-hari terakhir akan ada nabi-nabi palsu Iya. ya. Nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Berbicara atas nama Tuhan. ya berbicara atas nama Tuhan, serigala tapi berbulu domba. Ya. Ya. Itu banyak yang terjadi. Nah. Makanya harus hati-hati. Nah, kita sebagai faith lovers, kita harus menjadi jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang cerdas. Yes. Yang cerdas. Nah, untuk supaya kita menjadi orang Kristen yang cerdas itu kita harus baca, merenungkan firman Tuhan itu sehingga kita tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang akhir-akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Bahkan Alkitab firman Tuhan pun mereka pakai seolah-olah itu benar, ya kan? Tetapi justru melenceng dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sendiri. Nah, itu saya masih ciri-ciri yang selanjutnya nih. Lebih mengikuti gaya pendeta daripada gaya Kristus. Gaya hidup Kristus. Pikiran Kristus. Nah, kan sekarang kan lagi ngetren pastor in style, ya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi gaya pastornya, gaya pendetanya diikutin gitu kan, daripada kehidupan Kristus yang diikutin. Ini kan bahaya buat faith lover semua, kita semua yang sebagai jemaat yang hari ini lagi sungguh-sungguh cinta Tuhan ya. Nah, kalau Mas Paulus gimana, Mas Paulus? Ya, kita merasa nggak sih sebenarnya awal mula seseorang itu mengidolakan atau mempertuhankan pendeta itu awalnya karena mereka memang mencari hal-hal yang sensasional. Fanatisme itu terjadi karena mereka mencari sesuatu yang menurut mereka bisa memuaskan jasmani mereka. Contoh ya, begitu ada pendeta yang punya nubuatan yang bagus, punya pendeta yang seperti punya karunia yang khusus, mereka berlomba-lomba gitu kan, berlomba-lomba untuk datang, dan bahkan apa yang dikatakan mereka ataupun yang dilakukan, yang mereka sepertinya terpikat gitu kan. Jadi ini awal mula bagaimana Mengkultuskan ini mengkultuskan, ya, mempertuhankan pendeta. Ya, artinya ini berangkat dari ya pengajaran yang sebenarnya keliru. Artinya apa? Kalau kita mengikut Tuhan, kita kan harus ikut salib gitu kan. Menderita dan ikut salib. Tapi ini orang-orang yang sengaja memang mencari nyaman dalam kehidupan. Kenyamanan. Ini sudut selanjutnya gitu ya. Nanti bahasan ini gitu kan. Nanti akan nyambung. Ditunggu. Iya. Ditunggu nanti ini. Ya, artinya begini. Saudara saya juga pernah mengalami sesuatu seperti ini ketika dia bekerja di salah satu seorang pengusaha gitu. Nah, pengusaha ini begitu mengidolakan Sahabat aja namanya luar siapa? biasa. Oh, jangan. Penasaran. Jadi, Gua boleh kasih tahu nggak? jadi begitu ada seorang pendeta yang mungkin dia sudah mengidolakan, ini begitu luar biasa sambutannya. Begitu dia sampai ke Jakarta, disediakan begitu fasilitas yang luar biasa. Dia berani membuang ratusan juta hanya untuk menjamu pendeta. Iya. Tetapi untuk karyawannya itu begitu menyedihkan. Pelitnya luar biasa. Luar biasa. Sampai gaji ditunda-tunda gitu kan, dan curhat gitu. Curhatannya Mas Paulus nih. Pengalaman. Dan yang paling menyedihkan, kata-katanya itu sebenarnya kata-kata yang rohani. Bahkan di mobil itu sepanjang jalan itu dia bisa berbahasa roh. Wah, Iya. itu Luar biasa ya. Tapi kalau karyawan salah? Waduh, kebun binatang keluar.
Artinya Tapi apa? fans banget ya sama pendeta. Tapi nggak fans banget. Artinya apa kalau udah membicarakan pendeta ini seperti yang paling benar. Karena apa? Nubuatannya selalu terjadi. Apa yang dikatakan selalu punya terobosan buat ekonomi saya, buat usaha saya. Kan ini sebenarnya sesuatu yang Jadi menyimpang dari ini ajaran. kalau dia belum baca, berarti dia belum baca firman Tuhan. gitu. Apa firmannya? Firman Tuhan bilang kan nih, jangan menahan upah orang yang harus menerima. Oh gitu. Dia nggak baca sampai situ. Pendetanya Dia- bahas di situ. Dia yang tahu, yang penting ini pendeta, dengan adanya pendeta ini gue diberkati gitu Dan- kan secara finansial. Ya, dan yang paling lucu atau menyedihkan sekali di saat usahanya ini pernah suatu saat digerebek sama polisi karena tidak memiliki izin. Kan undangnya harusnya konsultan hukum atau konsultan perizinan. Ini undangnya pendeta. Suruh doa, tengking. Nggak bisa. Ini masalah administratif. Tengking aparat. Justru tengking aparat supaya tidak menangkap. Tapi akhirnya kan juga main kong kali kong dengan polisi gitu kan, harus bayar sekian. Nah ini kan sudah. Terus pendetanya ikut turut bekerja di dalam. Ya benar ya, izin diurus gitu kan. Iya. Gaji karyawan betul, ini Iya. betul. Artinya kesalahan seperti inilah yang akan membuat jemaat ini ya tadi dia akan punya celah yang besar untuk menyimpang, untuk menjadi jemaat saya yang bisa benar. bayangkan kalau sampai pendetanya ngecewain dia kayak apa. Bisa minta balik gitu kan uangnya semua gitu. Dia ternyata tulis apa yang pernah kasih itu, ternyata dia tulis. Catatannya lengkap. Ternyata ini tidak berlipat kali ganda. Apa yang saya tabur pada pendeta gitu kan. Aduh. Itu ya. Oke, Faith Lovers, sekarang kita udah panjang bincang-bincang supaya bagaimana kita nggak boleh mempertuhankan hamba Tuhan, pendeta, gitu kan. Nah kita buat satu kesimpulan nih. Yang pertama nih ya, dari semua pembicaraan kita tadi, ngobrol-ngobrol manis tadi, ya, saya tangkap kesimpulannya bahwa kita sebagai faith lovers, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, yang perlu kita lakukan adalah kita harus rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, ya kan, pelita bagi hidup kita, bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Itu kata Mazmur, bukan apa kata pendeta, Ya. ya kan, tetapi apa kata firman Atau Tuhan. bukan pewahyuan secara pribadi dalam Ya. hidup kita. Rajin-rajinlah membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di rumah. Jangan malas baca Alkitab, tetapi rajin dengar khotbah pendeta. Ya. Tapi nggak mau baca Alkitab di rumah. Nah, ini kesalahan-kesalahan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kita mudah untuk disesatkan. Nah, Iya. yang kedua, Mas Paulus. Yang kedua, kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Yes. Artinya kalau itu nggak berdasarkan firman Tuhan, walaupun yang ngomong itulah pendeta, idolamu, kita harus kembali pada firman Tuhan. Best to Bible. Oke. Ya, Mas Yunus, saya tambahkan ya. Iya. Yang ketiga yaitu kita harus mengikuti teladan Kristus. Amin. Kenapa? Bukan teladan. Bukan teladan pendeta. Ya. Karena Oke lah, pendeta juga manusia. Bukan cuma dokter aja manusia. Karena Tuhan juga kan sudah bilang ikutilah teladanku. Yes. Jadi itu ya seperti tadi bilang kan, jangan dengar kata orang tapi dengar kata firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang ikutilah teladan Tuhan, seperti apa Tuhan bertindak, seperti apa pikiran-pikiran Kristus, ikutilah itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mempertuhankan hamba Tuhan atau pendeta. Mempertuhankan Kristus karena dia adalah satu-satunya Ya. Tuhan dan Amin. Juru Selamat. Idolakan dia, ikuti Ya. cara hidupnya, cara berpikirnya, karena dialah idola kita. Karena kita mau jadi serupa seperti Kristus loh. Amin. Bukan saya mau jadi serupa seperti Seperti pendeta. pendeta. Lagi Betul. ada Serupa seperti Kristus. Yesus bukan seperti pendeta ya. Ku mau sepertimu, pastor. Oke. Kita intinya bahwa kita boleh saja mengidolakan hamba Tuhan kita, gembala kita, sebatas kita kagum dengan mereka. Hamba-hamba Tuhan kita hormati, kita hargai mereka sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Tetapi intinya bahwa
Kristuslah yang menjadi teladan kita. Amin. Kita harus mau standar hidup kita bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, Yes. tetapi Kristus, sehingga kita Yes. sempurna seperti Kristus. Kristus. Ku mau sepertimu, Yesus. Yesus. Oke, Faith Lovers, dimanapun berada, thank you udah menyaksikan percakapan kita, perbincangan kita pada malam hari ini, pada hari ini. Biarlah apa yang kita ngobrol-ngobrol manis pada malam hari ini boleh memberkati kita semua. Jika ada saran dan kritik, boleh taruh di kolom komentar yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Faith Lovers. Saya mau